Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang barang publik. Apa saja sih yang termasuk barang publik itu? Dan barang publik ini dimiliki oleh siapa? Dan untuk apa? Terus kira-kira bermanfaat tidak sih untuk masyarakat? Nah, sekarang kita memahami dulu pengertian dari barang publik. Di sini saya kutip dari beberapa pendapat para ahli, yaitu menurut Maurida dan Siregar tahun 2017 dan juga Makwe Subroto dengan Maulida tahun 2017 serta Prasetya tahun 2012. Masing-masing menyampaikan bahwa barang publik itu barang yang kolektif, dapat dikonsumsi individu secara berkala dan dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh siapa saja. Nah, menurut Maulida dan Siregar, dia menyampaikan bahwa barang yang tidak disediakan di pasar dengan penjualan dan pembelian di dalamnya. Barang publik disediakan oleh pemerintah karena barang publik tidak hanya dinikmati individu tapi juga banyak masyarakat. Nah, dan juga yang terakhir menurut teorinya Maulida dan Mangkwe Subroto, dia menyampaikan bahwa barang yang dikonsumsi individu tetapi tidak mengurangi jumlah konsumsi oleh individu lainnya. Ya, jadi barang kesimpulannya adalah bahwa barang publik adalah barang yang disediakan oleh pemerintah guna untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan tidak diperuntukkan hanya untuk satu dua orang saja tapi untuk umum, karena itu bagian dari fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang di negaranya tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh barang publik. Ya, barang publik salah satunya yaitu jalan raya, penerangan. Itu adalah barang publik. Kita bisa menikmati secara individu. Kamu duduk di taman kota, di taman, di tempat wisata, duduk di kursinya, itu kan bagian dari barang publik. Itu bisa dimanfaatkan oleh individu, tetapi tidak bisa dimiliki oleh individu itu, tapi bisa dinikmati dan digunakan oleh individu lain yang dan tidak mengurangi nilai dari kegunaan barang tersebut. Ya, ada jalan raya, ada penerang, ada jalan layang mungkin, terus taman kota, tempat duduknya, terus alat untuk mendeteksi tsunami. Ini kan barang publik milik bersama itu, dan juga hukum, ya. Hukum ini juga barang publik dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Nah, karakter dari barang publik di sini ada dua karakter dari barang publik. Yang pertama non-rivalitas dan juga non-excludable, ya, dimana ketika masyarakat menggunakan barang publik itu tidak membatasi ketersediaannya untuk orang lain. Nah, kalau yang kedua adalah ketika pemerintah telah menyediakan barang publik, mereka tersedia bagi semua orang. Ini adalah dua hal karakter dari barang publik itu, ya, tidak disediakan untuk orang banyak, tetapi tidak untuk hanya sekedar dimanfaatkan oleh satu dua orang saja. Berikutnya, perbedaannya apa antara barang publik, klub, terus barang umum dan juga barang pribadi? Kalau barang pribadi atau private good bersifat excludable, ya kan, di mana mereka mencakup barang yang ada gunanya sehari-hari seperti pakaian dan makanan. Barang pribadi itu sesuatu hal yang kita miliki, yang dimiliki oleh individu itu, dan itu bukan atas pencapaiannya mereka sendiri dan bukan untuk halayak umum. Itu adalah barang publik. Nah, barang umum adalah ketika Anda menggunakan barang umum itu mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Nah, jadi barang umum di sini adalah salah satunya sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jika
sumber daya alam itu telah diambil diolah dan dihasilkan setelah itu dijual ke masyarakat, nilai dari barang, ketersediaan barang kan berkurang untuk orang lain. Mungkin sering kita ketahui ya, bahwa di daerah-daerah yang ada tambang emasnya, ya di Jawa ini juga banyak ada tambang emasnya, walaupun kandungan emasnya itu tidak banyak, tetapi banyak sekali masyarakat yang menggali emas di situ. Semakin sering kelompok atau seseorang itu menggali emas yang ada di daerah tersebut, berarti ketersediaan barang itu untuk orang lain pun juga kan berkurang. Itu adalah barang publik. Selain itu juga seperti kayu ya, kayu yang ada di hutan itu juga sering ditebangi oleh individu atau oleh kelompok, itu juga akan mengurangi ketersediaan akan barang tersebut. Nah, barang klub atau club goods adalah jenis barang bersifat no revalue. Ya, di sini barang itu jika Anda gunakan, mereka masih tersedia bagi orang lain. Ini lebih perbedaannya itu lebih ada perbedaan antara barang klub dengan barang umum tadi. Kalau barang umum itu jika digunakan, barang itu jika kita gunakan berarti ketersediaan untuk orang lain berkurang. Tetapi kalau barang klub di sini adalah barang yang jika digunakan orang lain tetapi ketersediaan untuk orang lain itu tidak berkurang, masih tetap ada ya. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya TV kabel, jaringan telekomunikasi, listrik, taman tadi, terus bioskop, barang-barang publik yang bisa digunakan oleh orang lain, mungkin stadion dan lain sebagainya. Nah, barang publik semu adalah campuran antara barang publik dan barang pribadi. Ya, kenapa bisa di barang semu ini bisa dinyatakan barang publik dan juga barang pribadi? Karena jalan raya, tol, terowongan dan sebagainya ini adalah sebenarnya dimiliki oleh publik dan juga bisa digunakan oleh orang banyak. Kalau saya mencontohkan seperti tol, ya, seperti tol itu adalah siapa yang memiliki, ya kan? Tol itu kan ada yang memiliki, entah itu pihak jasa marga, entah itu dari Wika, entah itu dari ADI, entah itu dari perusahaan konstruksi plat merah yang lainnya, atau yang dan bisa juga dijual oleh publik. Nah itu, jadi bisa dijual ke publik. Seseorang itu bisa memiliki sahamnya di situ, tetapi dia juga produk itu juga bisa digunakan oleh orang lain juga itu. Nah kalau seperti jalan raya dan sebagainya ini kan milik pemerintah lebih tepatnya ya. Lebih tepatnya adalah milik pemerintah ya, milik negara, tetapi bisa digunakan, diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di negara tersebut ataupun orang yang melalui jalan raya itu. Nah, barang semu di sini dibagi menjadi dua, semi non viral dan juga semi non excludable. Lalu yang non viral adalah sampai titik tertentu penggunaan barang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Tetapi jika yang semi non excludable, memang pemasok mungkin mengecualikan orang lain dari menggunakan barang, tapi mungkin sulit atau mahal untuk melakukannya. Misalnya adalah dengan memagari tanaman atau menggunakan banyak biaya. Ini lebih tepatnya ya, semi dan non ini kayak kita itu membuat taman wisata ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi barang publik semu itu kalau saya mencontohkan lebih ke taman wisata, terus jalan raya salah satunya adalah tol, bukan jalan raya umum ya, tapi lebih ke tol. Nah itu sebenarnya barang publik dan barang umum, di mana di saat itu bisa dimiliki oleh seseorang individu, tetapi juga dimanfaatkan orang lain karena untuk kepentingan bersama. Karena seseorang itu yang individu itu memiliki barang tersebut untuk kepentingan mencari keuntungan di
di diperuntukkan untuk kayak umum, ya kan. Jadi lebih tepatnya seperti yang dicontohkan tadi, ke jalan tol, kita membuat taman taman buah nasional, yaitu biasanya milik pribadi juga bisa, dan banyak orang berwisata ke situ untuk memetik buahnya, untuk berwisata dan memetik buahnya dan dibeli dan lain sebagainya. Itu kan juga sebenarnya milik pribadi juga. Tetapi bisa barang itu juga dimiliki oleh publik, boleh ke situ, tetapi biasanya ada membayar kayak gitu. Nah, barang publik dan kegagalan pasar. Barang publik adalah contoh kegagalan pasar selain monopoli, eksternalitas, dan asimetri informasi. Yang kedua adalah sektor swasta tidak bersedia menyediakan barang publik murah karena tidak menguntungkan. Ketika bisnis memasok barang, beberapa orang dapat menggunakan tanpa harus membayar dan mereka tidak dapat mencegahnya. Di sini salah satu contoh dari kegagalan ya barang publik itu, salah satunya yang lagi viral saat ini adalah SPBU, kamar mandi umum yang ada di SPBU. Seseorang kalau berpergian pasti pertama kali jika kita ingin ke kamar mandi pasti langsung ke SPBU. Tetapi barang publik itu dikenakan biaya. Sebenarnya dikenakan biaya itu juga tidak masalah karena kita, menurut pendapat saya itu tidak masalah karena itu kan kita membayar penjaganya yang bersih-bersih juga, air juga membayar. Bayangkan satu SPBU yang tempatnya strategis sekali itu bisa didatangi ribuan per hari, ratusan, bahkan ratusan ya, puluhan sampai ratusan orang. Itu berapa saja biaya air PDM yang dibayarkan di situ, sebenarnya sebagai upah gitu aja gitu. Jadi kalau itu di share ke publik ya, ataupun digratiskan, itu akan menyebabkan ya mungkin sekali 2 hari kita akan mengalami tidak masalah, tetapi berkali-kali berbulan-bulan ya mengalami kerugian yang luar biasa sekali ya. Dan juga yang berikutnya adalah itu yang menyebabkan banyak sekali ya swasta tidak mau menyediakan barang publik gitu, yang tidak berbayar maksudnya. Nah, yang berikutnya adalah karena sektor swasta tidak mau menyediakan barang, maka pemerintah harus turun tangan. Nah, hal yang sering kita ketahui bahwa kenapa barang publik itu harus pemerintah yang menyediakan, karena itu bagian dari pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Adanya jalan tol, adanya infrastruktur yang lainnya seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya itu karena sebuah layanan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat itu, dan sektor swasta pun tidak begitu berminat untuk menjalankan tersebut karena itu sifatnya adalah tidak ada keuntungan bagi sektor swasta. Jika produk itu sangat menguntungkan, pasti sektor swasta akan mau membeli. Salah satu contohnya perbedaan antara jalan raya dengan tol. Ada yang mau membeli sahamnya jalan raya, nggak ada. Karena apa? Karena jalan raya kan umum, nggak dipajaki apapun. Tetapi kalau tol, kita masuk tol pun pasti harus membayar gitu. Nah, kenapa pemerintah harus mengeluarkan biaya seperti itu untuk barang publik ya? Karena itu bagian dari fasilitas. Dan itu hasil dari pungutan yang telah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu dari pajak. Uang pajak yang dipungut oleh pemerintah yang dibayarkan dari masyarakat, dibayarkan ke pemerintah, itu manfaatnya gunanya untuk seperti itu, untuk membangun jalan raya, untuk pelabuhan, untuk
bandara dan lain sebagainya. Itulah salah satu fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Bayangkan kalau pemerintah tidak membangun hal itu, mungkin roda ekonomi di suatu negara tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena infrastruktur itu adalah kunci utama, makanya pemerintah itu sangat luar biasa sekali membiayai infrastruktur ini di berbagai daerah, karena agar pemerataan pembangunan di daerah itu sama dengan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Bayangkan jika Anda sebagai seorang investor akan datang ke suatu daerah tapi infrastruktur di daerah itu tidak ada, mungkin Anda tidak akan mau untuk investasi di sana. Dan itulah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun layanan publik kepada masyarakat. Oke, mungkin hanya itu ya, sedikit pembahasan tentang barang-barang publik yang garis besarnya, karena kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.